Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buat teman-teman dimanapun kalian berada, kembali lagi ya bersama saya di channel Diki Cahyopi. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa eksplor lagi ke hutan ya. Pada malam ini ya saya melakukan eksplor ke hutan sendiri ya. Saya nggak bareng sama tim ya, maksudnya tim itu ada Andre Kreator, Ilyas Setiawan, Rawing, Celurit Misteri, Rian Official, sama Dua Dunia Official ya. Saya sengaja ya teman-teman ya, saya sengaja ke hutan ya, tepatnya di sini juga kan emang sengaja di tempat ini juga buat camping juga bisa ya teman-teman ya. Bahkan tadi saya pas perjalanan ke sini juga di bawah ada satu tenda ya, ada satu tenda ada yang ngecamp ya. Tapi menurut warga sekitar ya, saya dapat selentingan lah omongan dari warga sekitar di bawah itu dia. Ini kan dari pemukiman juga jauh ya. Ini saya jalan ke hutan aja sekitar 2 kilo ya teman-teman ya. Katanya di atas itu kata yang suka ngecamp di sini, makanya kan yang ngecamp itu tidak berani sampai ke sini ya teman-teman ya, karena setiap ada yang camp di sini pasti suka ada yang ganggu ya teman-teman, yaitu ada tangisan perempuan gitu kan. Makanya itu cuma di bawah doang teman-teman, itu di bawah tuh, itu di apa sih namanya ya kalau ini teh pos 2 apa kan. Ini kan yang ibaratnya bisa dibilang puncaknya ya, bisa dibilang puncak buat ngecamp juga. Ini di atas ya. Nah itu paling itu di bawah itu sekitar 1 kiloan lah ya, itu 2 kilo ya, sekitar 2 kilo itu pos kedua yang buat ngecamp itu ya, khusus buat ngecamp ya teman-teman ya. Makanya saya penasaran, saya langsung ingin kesini ya teman-teman ya, ke puncaknya, karena katanya sering ada yang nangis kalau ada yang camp di sini tiap malam ya, itu tepatnya jam 12, jam 1, jam 11-an lah ya, jam 11 malam. Saya juga ingin mengumpas tuntas ya. Dan di sini juga saya udah stop lagi. Saya mau bilang di sini saya udah mau merasakan, tapi tuh, kelihatan nggak teman-teman? Ada yang nangis teman-teman ya. Tuh. Oh, ini teman-teman nih. Ternyata sosok kuntilanak ya teman-teman. Tuh. Itu ada satu ya teman-teman di bawah tuh. Tuh itu ada satu tenda ya yang sedang ngecamp. Tuh. Udah nggak nyampe lagi ya. Tuh. Astagfirullahaladzim. Lihat tuh. Tuh lihat teman-teman, kelihatan nggak? Tuh. Tadi saya mau bilang di sini saya mau merasakan, tapi tuh. Ya, coba kita ke depan ya. Astagfirullahaladzim. Ini saya juga ingin bertanya mengapa dia suka mengganggu orang yang ngecamp di sini. Apakah yang ngecamp itu apa namanya? Aduh, cahayanya lemah lagi. Saya penasaran teman-teman, ingin bertanya ya, maksudnya apa gitu kan? Kok bisa mengganggu gitu, mau mengganggu yang lagi ngecamp di sini? Mungkin saya akan stand kamera dulu bentar ya. Allahu Akbar. Nah, udah pas kan. Aduh. Kurang tinggi ya. Nanti dulu teman-teman ya, sabar ya. Tuh. Oke, minta doanya buat teman-teman, semoga tidak terjadi apa-apa ya. Saya juga harus jaga-jaga ya teman-teman. Di sini nih. Aduh.
Allahu Akbar. Enceng euy. Assalamualaikum. Lihat teman-teman. Bantuin cahaya ini apa ya? Cahaya senter tangan juga bisa. Alhamdulillah bisa. Assalamualaikum. Apakah benar kamu yang suka mengganggu orang yang lagi pasang tenda di sini, yang ngecamp malam di sini? Hah? Kenapa? Kenapa kamu selalu mengganggu orang yang sedang ngecamp di sini? Apakah mereka yang suka pasang tenda di sini melakukan apa namanya? Hal-hal yang tidak senonoh? Hah? Jadi tujuan si Kunti ini ya. Astagfirullah. Lantas, kenapa kamu selalu menangis kalau mengganggu orang yang sedang ngecamp di sini? Apa? Kalau boleh tahu, hah? Kamu ingin cerita apa? Ingin cerita apa kamu kepada saya? Oh, astagfirullah. Jadi teman-teman, si Kunti ini ya, semasa hidupnya itu, astagfirullah. Saya nggak tega ya mau cerita juga ya teman-teman. Tapi dia juga bilang sama saya bahwa sebenarnya dia itu korban ya teman-teman ya. Korban pemerkosaan semasa hidupnya. Apa? Astagfirullahaladzim. Ternyata si Kunti ini teman-teman korban pemerkosaan ya. 4 laki-laki ya. Sama saja dia berarti digilir sama 4 laki-laki berkali-kali ya teman-teman ya. Dan dia juga tidak kuat karena digilir oleh 4 laki-laki tersebut. Sampai dia juga meninggal juga ya teman-teman ya. Dan jasadnya si Kunti ini dibuang di hutan ini teman-teman. Tapi saya tidak tahu dia dikubur apa gimana ya dibuangnya. Apa? Kalau boleh tahu dikubur di mana? Di sana. Ternyata jasad Kunti ini emang dikuburnya di arah teman-teman, jauh dari sini. Saya bingung ya. Kayak mau coba mau coba lihat kuburannya di sebelah mana, tapi katanya jauh ya teman-teman ya. Tapi ini kejadiannya udah lama kejadiannya. Hah? Oh, benar. Ternyata kejadiannya itu sekitar 7 tahun yang lalu. Aduh, tremor lagi lidah saya. Jadi kejadiannya ini teman-teman sudah 7 tahun yang lalu ya. Bahkan ini bawa temannya teman-teman ya. Kamu bawa teman ke sini. Tapi temannya ini agak kuat sosoknya ya. Auranya ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke teman-teman, jadi si Kunti ini emang korban ya. Korban pemerkosaan oleh 4 laki-laki, digilir berkali-kali sampai si Kunti ini tidak bisa menahan rasa sakit ya. Lalu dia
inilah apa namanya, tidak kuat menahan rasa sakit karena digilir oleh 4 laki-laki tersebut sampai meninggal. Dan bahkan jasadnya ini emang sengaja ya teman-teman, jasadnya ini memang sengaja dibuang ke hutan oleh 4 laki-laki biadab tersebut untuk menghilangkan jejak ya. Karena saya juga bingung ya, maksudnya bingung juga. Saya ingin sebenarnya ingin ke tempat kuburan dia, maksudnya yang dikuburkan, jasadnya dia dikuburkan sebelah mana. Tapi berhubung jauh juga ya, karena ini juga saya udah di puncak ya, maksudnya di pos 3 puncak ngecamp juga di sini. Di sini puncak ngecamp. Waktu juga udah hampir mau subuh juga ya, karena udah jam 2 lebih lah ya, karena saya juga harus pulang. Perjalanan perjalanan pulang pun jauh ya, sekitar 2 jam 3 jam lah ya dari sini ke rumah saya. Karena jarak tempuh dari rumah saya ke tempat ini aja sekitar 30 km ya teman-teman ya. Ya Allah, ada-ada aja ya. Dan di sini dia juga emang tidak semua yang camp di sini dia ganggu ya teman-teman ya. Dia itu yang khusus mengganggu ke yang camp ini, kayak semacam ada perempuan sama laki-laki ngecamp satu tenda, dia melakukan hubungan intim lah ya, atau zina yang hubungannya tidak senonoh. Nah di sini dia sengaja mengganggu yang camp tersebut karena emang tempat ini kan khusus buat ngecamp ya, bukan buat untuk berzina. Makanya dia sengaja, dan dia ingin memperjelas juga ya. Dia di sini juga mengganggu yang ngecamp itu, tidak setiap yang ngecamp itu dia ganggu, enggak ya teman-teman ya, karena dia itu tidak suka tempat yang harusnya ibaratnya buat liburan orang yang, apalagi kalau habis kerja capek gitu kan, butuh refreshing atau healing lah ya, ke hutan ngecamp, kita pasang tenda nginep di tengah hutan gitu kan. Tapi malah saya lupa teh, intinya malah pakai yang tidak benar lah, pakai jin lah tempatnya. Maka sosok Kunti ini tidak suka ya, karena semasa hidupnya si Kunti ini emang korban pemerkosaan juga oleh 4 laki-laki, digilir berkali-kali juga sampai dia meninggal, dan jasadnya dibuang ke sini ya sama 4 laki-laki tak punya akhlak. Kayaknya itu 4 laki-laki itu korban nonton video lah ya intinya ya. Astagfirullahaladzim. Ya udah, mungkin saya juga tidak bisa lama-lama ya teman-teman ya, karena waktu mau subuh juga, saya juga harus pulang juga kan, karena perjalanan juga jauh. Oke, jadi kamu ingin memperjelas itu doang? Ya udah, saran saya ya, bolehlah kamu yang mengganggu, tapi benar, kamu emang punya niat bagus ya, kamu punya niat bagus bahwa tempat ini bukan buat berzina, tapi buat ngecamp di sini. Dan kamu juga tadi bilang sama saya, tidak sembarangan orang yang ngecamp di sini saya ganggu gitu kan. Hanya orang yang berbuat zina doang yang diganggu di sini. Bahkan dulu juga ada yang sempat kancet di sini teman-teman ya. Sekitar baru 2 tahunan lah ya. Dulu kata warga juga ada yang ngecamp di sini, tapi dia malah gancet ya teman-teman ya. Ya udah, berhubung kamu juga tinggalnya di sini, saya tidak bisa suruh kamu pergi. Emang rumah kamu di sini juga. Mungkin saya yang pergi ya, saya yang mau pulang karena udah malam. Oke, mungkin kamu di sini hati-hati, tetap semangat, punya itikat baik kamu ya. Kalau ada yang zina kamu gangguin. Ya udah ya, saya pulang dulu ya. Oke teman-teman ya. Tuh lihat tuh. Itu masih ada satu. Nanti mungkin saya akan ikut mampir ya ke tenda itu. Mau ikut ngopi ya. Ikut ngopi juga. Karena di sini cuacanya dingin ya teman-teman ya. Karena ini puncak juga.
Oke, mungkin cukup sampai di sini ya explore malam hari ini. Oke, buat teman-teman, mohon maaf ya bila ada kata dan perilaku saya yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya, serido-ridonya, seikhlas-ikhlasnya ya. Saya Diki pamir, tremor lagi lidah saya. Saya Diki pamir undur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Efek dingin teman-teman, ini efek dingin, malah bicara juga tremor saya. Aduh, oh ya, buat teman-teman, terima kasih supportnya ya, udah like, comment, share, and subscribe juga. Semoga kalian selalu dilancarkan rezekinya ya, dan selalu dipermudah segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Saya Diki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.